Kali ini, Ubul Channel akan menceritakan cerita yang berjudul Perjalanan Waktu ke Era Primordial Menjadi Bayi dan Penguasa. Silahkan menyaksikan. Bab 7. Naga leluhur yang bisu, sebuah fenomena yang mengguncang dunia. Setelah mendengar kata-kata original Phoenix, naga leluhur itu benar-benar terdiam. Mungkinkah dia mengatakan bahwa dia datang ke klan Phoenix hanya untuk pamer? Mungkinkah dia mengatakan bahwa dia ingin menggunakan keunggulan AOU untuk kontras dengan keburukan janin di dalam rahim original Phoenix, sehingga meningkatkan prestis klan naga? Mungkinkah dia mengatakan bahwa dia menyimpan ambisi untuk memusnahkan klan Kilin dan klan Phoenix, menyatukan era primordial? Tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Untuk perjalanan ini, naga leluhur awalnya telah bersiap menghadapi kemungkinan Phoenix asli menjadi musuh. Sejak lahir, AOU telah dilimpahi kebaikan dan kasih sayang yang tak ada hentinya. Karena belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, begitu ia kembali tenang, ia meraung tanpa henti-henti ke kejauhan. Setelah mendengar raungan AOU, naga leluhur berteriak ketakutan dalam hati. Ia segera memposisikan dirinya di depan AOU, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Pada saat yang sama, wajah original Phoenix sudah berubah sedingin es dengan kilatan ganas yang berkedip-kedip liar di matanya. Seekor ikan loach yang kecil berani berbicara kepada induknya seperti itu. Ini pasti ulahmu, naga leluhur. Naga leluhur, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Jika tidak, ibu ini akan memusnahkan ikan loach kecil ini meskipun itu mengorbankan nirvana bagiku. Mendengar ini, naga leluhur merasa sangat diperlakukan tidak adil. Mengapa dia harus memicu hal seperti itu? Namun kini, dia berada dalam situasi di mana bahkan melompat ke Sungai Kuning tak bisa membersihkannya. Terlebih lagi, di dalam jantung naga leluhur, meskipun kata-kata AOU agak berlebihan, namun tidak sepenuhnya salah. Status AOU di dalam klan naga sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan status janin di dalam rahim original Phoenix. Makhluk bawaan tingkat rendah sekalipun tidak layak untuk menyemir sepatu AOU. Tentu saja, ini adalah kata-kata yang sama sekali tidak bisa diucapkan naga leluhur saat ini. Ini berada di jantung sarang klan Phoenix. Bahkan dengan kultivasi hunian Golden Immortal tingkat menengahnya yang kuat, yang bisa menjamin pelariannya sendiri, AOU mungkin akan ditinggalkan di sini selamanya. Naga leluhur tidak mampu bertindak secara impulsif. Ini membuat naga leluhur yang biasanya mendominasi itu merasa sangat tersinggung. Wajah naga leluhur itu berubah sangat pilu saat ia tak kuasa menahan desahan sedih. Felix asli, katakan padaku, berapa banyak harta roh bawaankah yang kau inginkan kali ini agar kami bisa pergi? Setelah sekali lagi membuka jalan dengan 10 harta roh, naga leluhur akhirnya berhasil meninggalkan gunung berapi abadi selatan bersama AOU seperti yang ia inginkan. Naga leluhur tidak segera pergi. Sebaliknya, ia berhenti di udara di atas gunung berapi abadi selatan, ekspresinya berubah menjadi ragu-ragu. Untuk naga leluhur, perjalanan ke gunung berapi abadi selatan itu kerugian yang sangat besar. Namun, naga leluhur juga tidak mendapatkan apapun. Ia menegaskan satu hal, yaitu janin di dalam rahim original Phoenix memang memiliki dasar yang seburuk rumor yang beredar. Benar-benar mengerikan. Memikirkan hal itu, ekspresi naga leluhur sedikit melunak. Ia menenangkan diri dan hendak pergi. Namun hanya pada saat itu, kekosongan di atas gunung berapi abadi selatan bergetar hebat. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Phoenix asli dan naga leluhur, semuanya menatap kehampaan. Di sana, pusaran energi spiritual yang membentang lebih dari 100.000 mu mengalami transformasi drastis. Pada waktu yang tidak diketahui, langit dan bumi yang sebelumnya relatif tenang di atas gunung berapi selatan tiba-tiba mulai bergetar. Langit dan bumi berguncang. Energi spiritual melejak seperti gelombang pasang. Bintang Zhou-Chutian muncul dan kekuatan bintang yang padat berkumpul. Keagungan fenomena ini cukup untuk menyaingi saat AOU berlahir. Kegaduhan yang sangat besar langsung menarik perhatian banyak makhluk agung di seluruh era primordial, termasuk naga leluhur,
Tak satu pun dari mereka yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Hanya Original Phoenix yang tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan luar biasa di wajahnya. Pada saat yang sama, pusaran energi spiritual yang membentang lebih dari 100.000 mu di atas gunung berapi selatan bergetar hebat. Ia mulai berkembang dengan sangat cepat. 200.000 mu, 300.000 mu, 500.000 mu, 1 juta mu. Dalam beberapa tarikan napas pendek, jangkauan pusaran energi spiritual ini telah mencapai 1 juta mu. Ini sudah sesuai dengan fenomena yang terjadi ketika Aoyu, seorang makhluk bawaan tingkat tinggi, sedang dalam masa kehamilan. Namun, bukan hanya itu. Setelah jeda singkat, pusaran energi spiritual ini bergetar sekali lagi. Lalu kemudian dimulailah babak baru pengembangan. 1,5 jutamu, 2 jutamu, 3 jutamu, 5 jutamu, 10 jutamu. Hanya ketika pusaran energi spiritual meluas hingga mencapai 10 jutamu yang menakjubkan, akhirnya ia berhenti dengan sukacita. Semua makhluk di era primordial terkejut. Pusaran energi spiritual 10 jutamu, ini adalah fenomena yang hanya terjadi pada awal masa kehamilan makhluk bawaan tingkat tertinggi. Mungkinkah bahwa di dalam gunung berapi abadi selatan, terdapat makhluk bawaan tingkat tertinggi yang sedang berkembang biak? Siapakah dia? Untuk sesaat, hati makhluk purnakala yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi keraguan. Mereka secara tidak sadar mengasingkan Lintian di dalam rahim Original Phoenix. Bagi mereka, Lintian hanyalah makhluk bawaan tingkat rendah yang sama sekali tidak mampu memicu fenomena sebesar itu. Lalu siapakah dia? Yang tidak mereka ketahui adalah, di luar gunung berapi abadi selapan, naga leluhur dan Aoyu saling bertatap mata. Keduanya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa pusaran energi spiritual 100.000 mu itu meluas dengan kecepatan luar biasa hingga 10 juta mu. Ditambah lagi bahwa pusaran energi spiritual 100.000 mu itu pada awalnya milik janin di dalam rahim Original Phoenix. Dalang yang memicu pusaran 10 juta mu ini menjadi jelas. Tidak diragukan lagi, itu pasti Lintian. Tapi bagaimana bisa hal ini terjadi? Belum pernah ada yang mendengar tentang pondasi yang ditinggikan saat masih di dalam rahim, terutama lompatan dari sekedar makhluk bawaan tingkat rendah menjadi makhluk bawaan tingkat tertinggi. Ini hanyalah fantasi. Dan tepat pada saat itu, Original Phoenix tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka, dengan ekspresi bangga dan angkuh. Naga leluhur, jadi kau belum pergi juga. Oh, ibu ini mengerti. Kau pasti tertarik kembali oleh fenomena ini. Semuanya ini salah si kecil di dalam rahim ibu ini. Karena terlalu nakal, dia malah mengalami gerakan janin pada saat itu, menyebabkan kegaduhan besar. Hahaha. Pada akhirnya, Original Phoenix tak lagi bisa menahan tawa gelak-gelak-gelaknya. Mendengar ini, wajah naga leluhur berubah seperti hati, memerah padam. Belum lama ini, dalam hati, dia mencibir dasar janin di dalam rahim Original Phoenix, mengatakan bahwa janin tersebut bahkan tidak layak untuk menyemir sepatu Aoyu. Namun dalam sekejap, janin di dalam rahim Original Phoenix telah sangat memajukan pondasinya. Lompat dari makhluk bawaan tingkat rendah menjadi makhluk bawaan tingkat tertinggi. Seketika itu juga, Aoyu yang merupakan kebanggaan dan kesayangannya berubah menjadi debu. Apa sih? Kepada siapa dia bisa mengadu? Naga leluhur merasa sangat canggun hingga ia ingin menggali istana naga dengan jari kakinya. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan menyelinap pergi bersama Aoyu. Namun yang tak terduga adalah fenomena di ruang hampa itu masih jauh dari selesai. Pusaran energi spiritual 10 jutamu itu bergetar sekali lagi dan transformasi lain terjadi.
Bab 8. Makhluk bawaan tingkat tertinggi, dunia primordial bergetar. Di bawah tatapan tercengang semua kekuatan besar era purba. Pusaran energi spiritual seluas 10 juta hektar yang awalnya sudah sangat besar itu ternyata mulai meluas sekali lagi. Hal ini benar-benar membuat semua kekuatan besar terkejut. Pusaran energi spiritual seluas 10 juta hektar saja sudah cukup menakutkan. Siapa yang menyangka pusaran energi spiritual ini bisa melonjak lagi? Mungkinkah janin dalam rahim original Phoenix bukan hanya makhluk bawaan tingkat tertinggi, tetapi juga memiliki dasar dari dewa iblis bawaan? Ini sungguh sulit dipercaya. Kamu pasti tahu, dahulu kala ketika Dewa Agung Pangu memisahkan langit dan bumi, dia hampir memusnahkan ke-3.000 dewa iblis di dekat dunia Huang Hong. Bahkan mereka yang selamat, mereka terluka parah, menyebabkan fondasi mereka mengalami kerusakan besar. Bisa dikatakan demikian, saat ini, di dalam Huang Hong, makhluk bawaan tingkat tertinggi pendidikan dasar bisa dibilang merupakan puncak pencapaian. Mungkinkah dunia Huang Hong akan menyaksikan kelahiran dewa iblis bawaan? Untuk sementara waktu, semua kekuatan besar di era purba memusatkan pandangan mereka pada pusaran energi spiritual ini. Bahkan naga leluhur yang awalnya pergi dengan malu, sekali lagi menghentikan langkahnya. Mata naga leluhur itu dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum bergabung dengan klan Phoenix, dia selalu percaya bahwa Ao Yue memiliki fondasi terkuat di antara keturunan klan naga, Phoenix, dan Qilin. Siapa yang menyangka bahwa fondasi janin di dalam rahim original Phoenix akan begitu menakutkan? Saat menatap Ao Yue lagi, matanya dipenuhi kesedihan. Ia merasa perjalanan panjangnya dari Laut Timur ke tempat ini adalah sebuah kesalahan besar. Di dalam gunung berapi selatan yang terang dan abadi, para anggota klan Phoenix awalnya masih bersukacita atas kemajuan besar Ling Tian dalam bidang fondasi. Awalnya mereka tidak terlalu optimis tentang Ling Tian. Namun, siapa yang bisa meramalkannya? Bahwa fondasi Ling Tian akan berkembang pesat, melompat dari makhluk bawaan tingkat rendah biasa ke tingkat makhluk bawaan tingkat tertinggi. Makhluk bawaan tingkat tertinggi. Kamu pasti tahu, di dalam seluruh klan Phoenix hanya fondasi original Phoenix yang berada di level ini. Hal ini menyebabkan banyak anggota klan Phoenix bersorak gembira. Hanya ekspresi Raja Phoenix Api yang berubah menjadi sangat jelek. Fondasi Ling Tian semakin kuat. Hal itu semakin membuktikan kebenaran keputusan original Phoenix untuk menolak menjadi pendamping Dao-nya dan untuk memiliki anak. Tapi pada titik ini, sekalipun hati Raja Phoenix Api dipenuhi kebencian dan racun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun yang tidak diduga oleh banyak anggota klan Phoenix dan Raja Phoenix Api adalah pusaran energi spiritual seluas 10 juta hektar itu masih belum menjadi batasnya. Melihat ini, para anggota klan Phoenix tentu saja sangat gembira, berharap agar pusaran energi spiritual seluas 100 juta hektar turun dan agar Ling Tian langsung mencapai status dewa iblis bawaan. Hanya Raja Phoenix Api yang terbelalak marah. Jika Ling Tian benar-benar menjadi dewa iblis bawaan, lalu bagaimana dia akan menghadapi situasi tersebut? Jauh di jalur leluhur barat, Loaho sudah lama melebarkan mata merahnya, ekspresinya berubah ragu-ragu. Seandainya dewa iblis bawaan benar-benar muncul di dunia primordial, maka rencana-rencananya kemungkinan besar akan mengalami perubahan besar. Dan di dalam istana Zixuan, mata Hong Jun yang memancarkan pesona Dawis juga dipenuhi oleh ketakjuban. Hong Jun tahu bahwa andalan terbesarnya adalah selaras dengan kehendak langit dan memiliki berkat dari Dao Surgawi. Namun begitu muncul dewa iblis bawaan di dunia primordial, Dao Surgawi dunia purba mungkin saja akan mentransfer anugerah yang diberikannya kepada dewa iblis bawaan yang baru lahir. Itulah andalan terbesar yang menjadi dasar Hong Jun membangun dirinya dan mata pencahariannya, juga akan lenyap sepenuhnya. Hal ini menyebabkan Hong Jun yang awalnya tidak mempedulikan urusan duniawi dan sepenuhnya mengabdikan diri untuk mempelajari metode membunuh 3 mayat, kehilangan keinginan untuk menyendiri. Di bawah tatapan semua kekuatan besar era purba, pusaran energi spiritual di atas gunung berapi selatan yang abadi akhirnya berhenti meluas. Proyek itu berhenti pada skala 30 juta hektar. Kekuatan-kekuatan besar di era purba menghela nafas lega sekaligus berseru ajub. Fondasi yang begitu kokoh sudah jauh melampaui original Phoenix, Ancestral Dragon, dan First Qilin. Dengan keturunan yang memiliki fondasi sekuat itu, kekuatan keseluruhan klan Phoenix pasti akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Pada saat Ling Tian mencapai puncak kultivasinya,
klan Phoenix juga akan sepenuhnya meninggalkan klan naga dan klan Qilin, menjadi klan terhebat nomor 1 di dunia primordial. Belum lagi naga leluhur yang kembali ke Laut Timur dengan suasana hati yang sangat putus asa. Di dalam klan Qilin, ekspresi First Qilin juga sangat tidak menyenangkan. Sebelum kelahiran naga surgawi Surya Aoyue, karena keberadaan putra mahkota Santa Qilin, klan Qilin bisa dikatakan tak tertandingi dalam hal keunggulan. Namun dalam kurang dari 10.000 tahun, pertama naga surga Surya Aoyue lahir, menyaingi Santa Qilin. Kini klan Phoenix telah menghasilkan keturunan dengan fondasi sekuat ini. Bagian yang paling tidak menyenangkan adalah, dibandingkan dengan Ling Tian, fondasi Santa Qilin sama sekali tidak layak disebut. First Qilin merasa sangat kelelahan. Awalnya ia berpikir untuk meniru naga leluhur dengan mengadakan pesta besar untuk dunia primordial selama upacara kedewasaan Santa Qilin untuk meningkatkan prestis klan Qilin. Jika dipikir sekarang, haruskah dia melupakan hal itu? Kembali ke klan Phoenix, Phoenix asli telah kembali ke gua tinggalnya. Berdiri di samping Phoenix asli, tidak lain adalah Santa dari klan Phoenix, Kling Luan. Pada saat ini juga, baik original Phoenix maupun Kling Luan menunjukkan ekspresi terkejut menyenangkan. Merekalah yang paling memahami dasar pemikiran Ling Tian. Karena alasan ini, mereka merasakan dampak letupan fondasi Ling Tian secara sangat mendalam. Selamat kakak, atas kelahiran putra yang luar biasa. Mungkin bibi kecil ini harus bergantung pada keponakan kecilnya untuk dukungan di masa depan. Hehe. Kling Luan berkata dengan gembira, wajah kecilnya memerah. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa noda darah di konong mulutnya belum dielap hingga kering. Phoenix asli yang ceroboh juga kurang memperhatikan detil sekecil itu. Phoenix asli berdiri dengan tangan di pinggangnya, tertawa terbahak-bahak menatap langit. Seperti yang kukatakan, bagaimana mungkin anak singa yang dilahirkan oleh induk ini menjadi sesuatu yang kurang dari itu? Anak, kamu telah mengguncang dunia primordial sebelum kamu lahir, jauh lebih kuat dari ibu masa lalu. Hahaha. Yang tidak diketahui oleh Phoenix asli adalah, Ling Tian telah bangun dari pengasingan dirinya yang dalam. Ketika Ling Tian mendengar kata-kata Phoenix asli, dia tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi sangat kesal. Terkenal di seluruh dunia primordial sebelum lahir, apakah itu bagus? Bagi makhluk lain ini mungkin merupakan hal yang baik. Namun bagi Ling Tian yang ingin hidup tenang dan berkembang secara diam-diam, itu adalah bencana besar. Ling Tian tidak berdaya untuk berhela nafas berulang-ulang. Mendas, apa yang harus kulakukan melanai hal ini? Terkenal secara tidak sengaja. Apakah benar sesulit ini untuk tidak mencolok? Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu luar biasa. Ling Tian tidak pernah menyangka keribuhan dari kejadian sekali ini akan begitu besar. Awalnya ia mengira ia hanya mencerna En Sum Sum Pangu, diam-diam meningkatkan sedikit fondasinya. Namun Ling Tian telah meremehkan kekuatan En Sum Sum Pangu. Ling Tian sudah lupa, tokoh protagonis perempuan dalam cerita era primordial yang biasa ia baca, sebagian besar telah memurnikan darah En Sensu Pangu. Sedangkan yang ia murnikan adalah En Sum Sum Pangu. Selisih di antara keduanya benar-benar tidak terukur. Jika perbandingan harus dilakukan, maka perbedaannya hanyalah seperti perbedaan antara pemain yang bermain gratis dengan pemain yang membayar untuk menang. Di hari-hari berikutnya, Ling Tian tidak lagi mengasingkan diri, namun dengan hati-hati merasakan rahasia tubuh barunya. Fondasi makhluk bawaan tingkat tertinggi itu memang luar biasa. Meskipun Ling Tian masih belum memiliki metode kultivasi dan belum bisa berkultivasi. Ling Tian jelas merasakan basis kultivasinya terus menguat. Itu satu hal, Ling Tian ternyata bisa merasakan aura hukum 5 elemen di dalam kehimpaan. Ling Tian tidak berdaya untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Ya ampun, apakah aku sedang curang?